Ya, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan tentang ini ya teman-teman ya, value proposition canvas. Karena kita kemarin udah belajar tentang produk. Jadi produk ini kita harus nge-solve masalah yang dipunyai oleh user. Jadi ya of course ya, kita buat konten dulu tapi produknya kita bisa sambil-sambilin di sini gitu. Kita bisa sisip-sisipin. Nah, produk ini sebenarnya teman-teman, bener kita tuh ada yang namanya saya value proposition method. Jadi produk kita itu benar-benar harus nge-solve masalah dari user. Jadi ini, yang sebelah kanan ini adalah usernya. Dia tuh apa sih yang dia kerjain? Dia tuh memanggil taksi, dia cari taksi, dia mengarahkan taksi, dan dia membayar. Nah, mereka itu ada bagian yang mereka mau dan ada bagian yang mereka pain problemnya ya gitu. Jadi mereka maunya apa sih? Mereka maunya arrive on time, mereka maunya harganya itu fair, mereka maunya profesional, mereka maunya pembayarannya gampang. Terus masalah mereka apa? Mereka tuh punya masalah nunggunya kelamaan, taksinya juga kemahalan, terus mereka juga harus compete with other customers, drivernya nggak safe. Nah, produk kita misalnya taksi smartphone app, terserah ya, kalau mau you name it lah, mau yang Grab, Gojek, apa gitu. Ini contohnya aja. Jadi dia tuh membuat produk yang mana dia tuh bisa saving time. Oke, save time, dia berarti nge-solve arrive on time. Terus juga dia juga punya akan meng-hire driver-driver yang profesional sehingga profesional bisa di-solve. Rating system sehingga dia bisa tahu nih tingkat keprofesionalnya seperti apa. Kan kadang kalau misalnya ada rating yang jelek kan berarti dari driver yang servisnya itu mungkin kurang memuaskan. Jadi yang lebih memuaskan itu yang akan direkomendasikan untuk si user ini tadi gitu. Terus ada visual map ini berarti dia nggak nge-solve apapun ya. Terus ada instant booking sehingga bisa nge-solve yang wait on a long time. Assign driver sehingga dia bisa nggak perlu ya berkompetisi dengan customer yang lain. Terus juga ada cost system sehingga dia nggak ada kayak tiba-tiba di ada sempil-sempilan harga yang nggak masuk akal gitu. Nah, cuman ini no cash ya, ini dia nggak bisa, harusnya ini gini ya, kalau ini no cash berarti easy payment harusnya. Jadi tapi ini baik lagi ya, kalau di Indonesia mungkin ada payment yang cash, ada pembayaran yang QRIS atau bahkan langsung pakai e-wallet gitu juga bisa gitu. Nah, di sini dia nggak nge-solve yang unsafe driver sama yang fair price ya. Jadi sebenarnya produk itu tuh nggak harus nge-solve semua, apalagi kalian kalau baru memulai terus kalian membuat MVP, baru membuat MVP ya. MVP kan produknya belum benar-benar sempurna banget kan, belum jadi super app gitu. Jadi ya kita nggak bisa nge-solve semua, tapi kita bisa nge-solve masalah yang mungkin paling severe, yang paling parah dari si user ini gitu. Itu juga salah satu contoh. Makanya ini penting ya, karena kalau misalnya kalian produk nggak nge-solve apapun dari ini, bahkan nge-solve cuman dikit aja, itu mereka akan berpikir lagi gitu. Ini juga ada contoh lain ya. Ini kalian bisa cari aja di internet sebenarnya, value proposition canvas, tapi ini gue jelasin biar lebih gampang. Jadi kalau dari sisi user tuh kan pasti sebagai user mobil, mereka tuh akan drive to work, look successful, terlihat successful, bahkan ada yang butuh personal transport juga. Terus ada juga occasional ya, occasional ini ada yang butuh long distance trip juga gitu. Jadi mereka maunya apa sih? Mereka maunya itu rich status. Nah, ini status ini juga penting teman-teman. Jangan salah ya. Safety ini juga penting. Speed, design, brand, dan juga charging time. Jadi mereka butuh ngecharge juga, mereka juga butuh branding juga, butuh desain juga. Jadi kebutuhan ini banyak, tergantung dari user. Makanya kalian harus benar-benar memahami user kalian tuh seperti apa. Ini yang mereka pingin. Nah, ini yang kesulitan mereka ya. Jadi mungkin ada problem atau apa, itu di accident, scratches, lot of charge, apa ini ya, charging atau carsing nih, nggak kelihatan nih, empty battery, sama being left off. Jadi mungkin karena mobilnya terlalu murah atau kayak gimana, jadi mereka diketawain. Ini juga masalah teman-teman, sebenarnya itu masalah juga. Makanya mereka butuh yang ini teman-teman, look successful, sehingga mereka butuh membeli mobil yang memperlihatkan status. That's juga salah satu ini ya, harus consideration yang dibutuhin juga. Nah, sebagai produk si Tesla ini kan produknya nih modal S. Dia ada 3-year battery warranty sama 60 until 85 kWh. Nah, di sini apa sih yang mereka kasih? Di mereka ada big touch screen, terus ada juga focus on design and style. Jadi mereka ini nge-solve yang ini ya. Terus ini speed, kalau yang ini ya, ini speed. Ini kalau ini itu berarti reach ya. Jadi jangkauan, semakin panjang si EV ini bisa
bisa bergerak, itu juga salah satu apa yang mereka pinginin nih sebagai user gitu. Terus juga di sini untuk yang nge-solve masalah, dia ada 5 plus 2 seats. Ini berarti harusnya ini ya, load of charging ini harusnya. Terus half charge, ini correct me if I'm wrong juga ya. Half charge in setengah jam, itu berarti di sini baterai, high safety rating berarti accident gitu. Apakah dia bisa nge-solve semuanya? Enggak, tapi harusnya beberapa aja itu is okay, nanti dikembangin lagi. Karena pasti produk ini kan akan berkembang terus ya teman-teman ya. Jadi enggak yang kayak kalian buat satu selesai. Nah itu kadang beberapa produk itu ada umurnya teman-teman. Makanya kalian harus hati-hati ya ketika membuat produk ini. Yang namanya value proposition canvas ini kalian harus pertimbangkan dulu ketika membuat produk. Biar kalian tuh nggak asal gitu teman-teman. Bahkan ketika kalian buat kayak pecel lele kayak gitu, atau buat kopi, atau mau buat angkringan gitu, ini menurut gue juga harus penting juga, sehingga kalian tuh nggak asal membuat angkringan gitu. Kenapa kita nggak boleh asal membuat produk atau service? Sehingga kalau menurut gue sendiri, kita itu harus efisien teman-teman ketika kita membuat. Jadi kita nggak bener-bener dari nol. Misalnya lu buat angkringan gitu, yaudah asal buat aja, kalian nggak efisien gitu. Jadi ini kita yang mau diperbaikin apa nih? Kalau misalnya kita udah buat kayak gini dulu, minimal lah, at least nggak harus bagus ini, dipertimbangkan dan lain-lain. Oh, kita mau membuat angkringan yang beda sama yang lain. Mungkin angkringan kita itu nge-solve masalah di mana mereka bisa punya wifi. Jadi ketika mereka nongkrong itu ada wifi-nya. Itu salah satu contoh juga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke? Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.